hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terus terang, saya heran luar biasa dengan orang-orang yang sampai sekarang berusaha membangun keraguan mengenai kejujuran polisi dalam kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI 3 minggu yang lalu. Harus ya bikin narasi bahwa yang terjadi adalah pembunuhan di luar jalur hukum. Kok orang-orang ini, orang-orang pinter loh, jadi malah percaya dengan pernyataan FPI, sebuah organisasi yang jejak penindasan HAM-nya sudah terkenal di dunia internasional. Kenapa sih orang-orang ini kepengen banget rakyat membenci polisi? Serangan terhadap polisi ini terbaca dalam pernyataan organisasi seperti Kontras dan Police Watch atau di program Mata Najwa dan narasinya, serta juga Tempo. Kalau orang seperti Refli Harun, Fadly Zon, Rocky Gerung, atau Teuku Zulkarnain, ya sudahlah. Tapi kalau orang-orang yang kita kira memperjuangkan demokrasi juga mati-matian berusaha menjelekkan polisi, kan aneh. Kita tentu harus kritis pada polisi. Tapi kalau mau kritis, ya pakai akal sehat dong. Jangan seolah-olah pokoknya polisi pasti membunuhi anggota FPI dengan cara biadab. Dan semua fakta harus diarahkan untuk mendukung kesimpulan bahwa polisi biadab. FPI seolah korban, polisi penjahatnya. Buat saya, semua penjelasan polisi sangat masuk akal. Coba kita dengar kronologi peristiwa yang disampaikan pihak kepolisian yang kemudian juga ditampilkan saat rekonstruksi di TKP. Pada Senin 7 Desember, 2 mobil polisi berusaha mengikuti konvoi kendaraan tim Rizik yang meninggalkan Sentul. Hanya 2 mobil polisi ya, dan tugas mereka bukan dalam rangka menanggap Rizik, cuma mengikuti. Kalau kata polisi sih, Rizik diawasi karena adanya informasi potensi keramaian massa yang mungkin sekali akan dimobilisasi FPI menjelang pemeriksaan Rizik. Tapi buat saya, alasan lebih simpel kenapa Rizik harus diawasi ya dia kan memang pengecut, tukang kabur, dan dia kan menyimpan banyak informasi penting tentang kaum radikal anti-Indonesia. Jadi dia nggak boleh lepas. Wajar dong kalau diawasi. Jadi begitu tim pemantau yang terdiri dari 7 orang polisi tak berseragam ini melihat rombongan mobil Rizik keluar, mereka pun menguntit. Diperkirakan ada 9 mobil dalam rombongan Rizik. Dari percakapan yang terekam dalam alat komunikasi Laskar, diketahui jelas bahwa mereka sadar bahwa mereka sedang diikuti polisi. Karena itulah dalam perjalanan di tol ada 2 mobil dari tim Rizik yang bertugas mengganggu dan menghalangi laju 2 mobil polisi. Dan sukses. Mobil polisi akibatnya tertinggal jauh dari rombongan Rizik. Kedua mobil polisi ini pun juga terpisah, tidak beriringan. 1 mobil polisi melaju dan harus berhadapan dengan 2 mobil Laskar FPI, sementara 1 lagi tertinggal. Mobil Laskar FPI itu kemudian keluar dari jalur tol di daerah Kerawang dengan diikuti 1 mobil polisi. Ini semua berlangsung saat tengah malam, di jalanan sepi dan lampu penerangan pun mati. Tiba-tiba saja mobil polisi ditabrak dari sisi kiri. Yang menabrak kemudian melarikan diri. Mobil Laskar FPI yang kedua berhenti dan dari dalam mobil keluar 4 orang dengan membawa parang dan senjata tajam. Mereka menyerang dengan memukul-mukulkan senjata ke arah mobil polisi. Merasa terancam, polisi mengeluarkan pistol dan menembak peringatan ke udara seraya berteriak bahwa mereka adalah petugas. 4 anggota Laskar FPI itu kembali ke mobil, namun sebelum melarikan diri, 2 orang yang berdiam di dalam mobil menembak dengan senjata api 3 kali ke arah mobil petugas. Kejar-kejaran pun kemudian kembali terjadi, 1 mobil lawan 1 mobil. Dalam aksi itulah saat saling salib dari dalam mobil Laskar kemudian beberapa kali tembakan ke arah petugas. Petugas membalas juga beberapa kali, efeknya ternyata fatal. Tembakan polisi mengenai dan menewaskan 2 anggota Laskar. Mobil FPI sempat kembali masuk ke jalan tol, sampai akhirnya ban mobil Laskar ditembak
sehingga kempes dan mobil harus berhenti di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Mobil tersebut terhalang sejumlah kendaraan yang tengah parkir, sehingga mudah bagi mobil polisi menghampirinya. Laskar disuruh turun dari mobil dan saat itulah diketahui 2 orang sudah tewas akibat tembak-tembakan dalam pengejaran. 4 lainnya diperiksa dan diperintahkan tengkurap selama beberapa waktu. Sesudah mobil polisi kedua datang, 4 anggota FPI dibawa ke mobil polisi. Nah, dalam kondisi itulah polisi yang cuma 7 orang harus memecah kelompok. 2 orang polisi membawa jenazah, 2 orang mengurus dan membawa mobil laskar yang sudah remuk, sementara 3 orang polisi lainnya membawa 4 tawanan. Mobil yang digunakan untuk membawa 4 anggota FPI adalah Avanza dengan 3 baris tempat duduk. Jadi 3 anggota FPI duduk di baris terakhir, 1 orang duduk di baris kedua bersama polisi yang memegang pistol, di depan duduk 2 polisi, termasuk yang mengemudi mobil. Laskar FPI itu tidak diborgol karena memang tidak ada borgol, mengingat tugas semula polisi hanyalah mengintai. Dan siapa pula yang membayangkan setelah apa yang sudah mereka lewati? Bayangkan 2 kawannya mati di depan mereka sendiri mestinya sudah ketakutan. Bagaimana mungkin mereka akan tetap nekat melawan? Tapi dasar Laskar FPI, ya itulah yang mereka lakukan. Baru sekitar 1,5 kilometer mobil berjalan, mungkin karena melihat si polisi sedang lengah, mereka yang duduk di baris terakhir mencekik 1 polisi dan orang yang di baris kedua berusaha mengambil pistol polisi. Bagi polisi nggak ada pilihan, Anda membunuh atau Anda dibunuh. Polisi langsung berulang kali menembak dalam pergelutan di ruang sempit. Tembak-tembakan dari jarak dekat itulah yang mematikan keempat Laskar FPI. Itulah kronologi kematian 6 anggota Laskar FPI seperti yang dijelaskan polisi. Cerita itu sedemikian jelas, sehingga saya bertanya, kenapa kita harus tidak percaya? Di mana letak kejanggalannya? Dan mengapa kita harus percaya pada FPI? Rizik, Munarman, dan kawan-kawan yang berusaha menggambarkan bagaimana polisi berusaha menyerang mereka. Rizik mengatakan mereka sebenarnya sedang dibawa polisi ke ladang pembantaian. Munarman bilang yang mengganggu konvoi Rizik bukan cuma 2 mobil, tapi banyak mobil. Mobil-mobil polisi itu, kata Munarman, bukan cuma menguntit, tapi berusaha memotong. Dengan logika sederhana saja, kita bisa bantah cerita konyol itu. Kalau polisi memang berusaha menyerang Rizik, ya mereka pasang saja mobil-mobil penghambat jalan di semua pintu keluar jalan tol. Ini kok mobil Rizik bisa tidak terganggu mencapai tujuan? Sayangnya, genderang FPI ini disambut oleh kelompok-kelompok sipil. Wakil Koordinator Kontras bilang ada kejanggalan dalam hasil rekonstruksi. Menurutnya, kejanggalan utama adalah kok ada korban tewas di dalam mobil? Loh, memang kenapa kalau tewas di mobil? Koordinator Indonesia Police Watch juga bilang ada 3 kejanggalan dalam penjelasan polisi. 1, kok anggota FPI itu tidak diborgol padahal ketika Rizik ditahan saja langsung diborgol. 2, kenapa dipaksakan semua ke dalam 1 mobil sehingga overload? 3, kok polisi harus menembak untuk melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata? Ini sih namanya belum cari informasi, udah bikin kesimpulan. Kalau mereka dengar penjelasan polisi, mereka bakal tahu kenapa anak-anak FPI itu nggak diborgol. Kenapa umpel-umpelan dalam 1 mobil. Kenapa ditembak. Penjelasan polisi sudah sangat jelas. Kondisinya darurat. Kalau Anda berada di lapangan dan nyawa Anda terancam, saya yakin Anda juga tidak akan sempat berpikir terlalu panjang. Membunuh atau dibunuh. Semua penjelasan polisi masuk di akal, dan semua tidak menunjukkan polisi melakukan pembunuhan tidak legal. Tapi begitulah, teman-teman aktivis demokrasi ini mungkin saking traumanya dengan kasus-kasus di masa Orde Baru, merasa pokoknya polisi tidak boleh benar, harus jahat. Begitu juga media yang sudah saya sebut. Mata Najwa misalnya jelas-jelas membangun kesan bahwa para anggota FPI itu disiksa sebelum dibunuh. Najwa bahkan bilang tim Najwa sudah melakukan pemeriksaan tubuh korban. Hasilnya beda dengan hasil pemeriksaan
tim forensik Polri yang sudah menyatakan bahwa ke-6 anggota FPI mati dengan 18 luka tembak. Kata Najwa, selain bekas tembakan ada tanda-tanda kekerasan lain. Menurut saya tuduhan serius itu harus bisa dipertanggungjawabkan tim Najwa. Mungkin pekan depan sebaiknya tim forensik dari Najwa dipertemukan dengan tim forensik Polri dan bicara di depan publik. Tempo juga berulang-ulang membangun kesan bahwa sebetulnya pembunuhan itu tidak berdiri sendiri. Di rest area tempat pembunuhan terjadi, digambarkan Tempo, sudah berhari-hari ada mobil-mobil polisi yang sedang mempersiapkan aksi penting, entah apa. Demikian pula Tempo menggambarkan bahwa para anggota FPI itu sebelum dibunuh disiksa dulu, ditendang dan sudah memohon ampun. Semua itu didasarkan pada cerita informan Tempo tanpa verifikasi. Penggalan-penggalan informasi ini sebenarnya nggak bicara apa-apa, tapi ketika dihimpun dalam kerangka tertentu, jelas mendorong orang untuk tidak percaya pada penjelasan polisi. Misalnya saja soal polisi menendang anggota FPI. Ya ini bisa sekali terjadi, bayangkan saja keadaannya. Mobil polisi itu ditabrak, diserang, ditembak, saling salib, kejar-kejaran, dan pada titik tertentu polisi bisa menghentikan para anggota FPI. Apakah ketika para anggota akhirnya bisa memaksa laskar itu turun, polisi akan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang? Kalau ada polisi menendang anggota FPI, itu bisa sangat dimengerti. Tapi Tempo menggambarkannya seolah-olah terjadi kebiadaban. Buat saya, sikap anti polisi ini sama sekali nggak membawa manfaat. Tapi barangkali kita memang tidak bisa lagi terlalu berharap pada mereka. Yang kita bisa lakukan adalah terus membangun akal sehat untuk menghadapinya. Yuk terus gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.